Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa kembali dalam acara podcast Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Pada kesempatan ini pemateri kita tidak asing lagi, yang terhormat. Kita sapa dulu pemateri kita yang terhormat Al-Ustadz Hanif Suudi. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Puasanya gimana ya? Puasanya insya Allah lancar. Ini dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang bagaimana puasa kita ini tidak sia-sia. Bagaimana puasa kita ini menjadi yang baik dan tentunya baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kami persilahkan untuk menjelaskan Al-Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-qail ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa Amma sallim. ba'd. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara podcast NU Channel Sampang dengan Kiai Wahab. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin amin. kesempatan, kekuatan di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberi nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat istimewa, yaitu nikmat iman dengan Islam. Oleh karenanya dengan nikmat tersebut patutnya kita sebagai hamba yang bersyukur, patutnya kita bersyukur atas nikmat tersebut dengan selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Salah satunya adalah kesempatan kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan puasa bulan Ramadan ini. Tentunya kita harus menjaga betul terhadap mutiara-mutiara dan keistimewaan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam bulan Ramadan itu diturunkan makhluk yang sangat mulia, yaitu Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an adalah huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an bagi kita umat muslim dan umat yang beriman ini merupakan salah satu hudan, salah satu petunjuk pembimbing bagi kita, dan juga Al-Qur'an berperan terhadap kita, yaitu untuk membedakan, mengajari kita terhadap mengenal perkara yang baik, perkara yang tidak baik, dan juga perkara yang hak dan perkara yang batil. Nah, oleh karenanya kita di bulan puasa ini betul-betul harus meraih terhadap kemenangan atau maghfirah, ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa kita tidak sia-sia. Iya. Maaf Yai. Iya. Nah ini Ustadz, tidak sia-sia kan puasa ini dalam arti bahasa adalah tidak makan, tidak minum, ya kan ya. Terus kiat-kiat apa yang harus kita lakukan dalam puasa ini agar kita meraih pahala yang istimewa dan tidak mensia-siakan bulan yang penuh barokah ini. Bulan puasa ini kan kita diberikan kesempatan, sarana untuk puasa kita tidak sia-sia, maka ada beberapa program yang telah dibawa atau diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada kita. Yang pertama adalah supaya kita termasuk orang-orang yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambi,
termasuk orang-orang yang akan diampuni dosa-dosa kita, maka yang pertama adalah kita meninggalkan perkara-perkara yang akan menimbulkan puasa kita sia-sia. Nah, kira-kira Contohnya itu Ustadz, contohnya kayak Iya. apa gitu. Nah, iya. Kalau misal puasa kita tidur terus, apakah orang tidur tuh termasuk sia-sia juga? kalau orang tidur itu tidak termasuk sia-sia daripada Ya, karena ada makalah yang menggunjing ya, mengatakan iya. daripada menggunjing atau Iya. apa ngerasani Iya, orang ngerasani gitu kan ya. orang. Lebih baik kan tidur kan itu. Iya, iya. Arti puasa tidur itu adalah ibadah kan Iya, gitu. Ustadz. iya. Jadi dalam beberapa sabda Nabi Muhammad SAW, Allahumma salah sholli satunya wa adalah sallim alaih. malam yada qaula zur. Nabi Muhammad pernah bersabda, barang siapa yang di dalam bulan puasa ini berkata yang jelek, berkata yang tidak disyariatkan, berkata yang akan menimbulkan dosa, wal amal bihi, kemudian mengerjakan atau melakukan perkataan tersebut, maka falaisa lillahi hajah. Iya, iya. Falaisa lillahi hajah ayyada tu'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak membutuhkan terhadap puasanya orang itu. Jadi apa kira-kira? Jadi intinya trik cara supaya puasa kita tidak sia-sia yaitu kita menjaga Lisan dari kita ya, lisan kita. iya, menjaga dari hal-hal yang akan menghapus pahala kita, pahala puasa kita. Nah, dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, khamsun mufattiranna as-shaim, jadi ada lima perkara yang bisa menghapus terhadap pahalanya puasa. Yang pertama adalah al-kadzib. Tahu dulu Ustadz. Iya. Ini pemirsa, ini menarik ini. Ini sama Pak Ustadz akan dipaparkan tentang 5 perhal atau 5 perkara yang akan menghapus pahala puasa. Terus silakan sebutkan Ustadz. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, khamsu mufattiran nas-shaim, ada 5 perkara yang bisa menghapus pahalanya puasa. Yang pertama adalah al-kadzib, yaitu perbuatan bohong. Nah, ini banyak ini Iya. masyarakat ya. Jadi banyak di masyarakat itu. Lebih baik diem aja ya Ustadz ya, Nah, daripada berkata iya. bohong. Lebih baik menjaga lisan kita Iya, iya, iya. dari perkataan-perkataan yang akan menimbulkan bohong atau perbuatan bohong. Itu yang kedua adalah wal ghibah. Ghibah itu ngerasani, jadi menggunjing atau membicarakan kejelekan orang lain atau membicarakan pekerjaan orang lain yang sekira ketika didengar oleh orang itu dia itu marah kepada kita. Itu ghibah. Ya, kalau gini Ustaz, ghibah ini kalau dalam puasa kita membicarakan kebaikannya orang lain, apakah termasuk mengurangi pahala puasa? Apakah termasuk sia-sia? Bisa itu? mengurangi dan bisa tidak. Jadi tergantung dari orang yang berbicara. Terkadang ada orang yang membicarakan kebaikan orang lain, tapi dalam hatinya itu adalah dengki. Jadi tidak senang. Jadi walaupun ada orang tetangga membeli sepeda, tetapi dia itu dengan rasa dengki, maka itu juga akan mengurangi terhadap puasa kita. Pahalanya ya, Iya, pahalanya. Artinya puasanya tetap sah, sah ya, iya, puasanya tetap sah. Tapi pahalanya yang berkurang ya. Selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, kalau melakukan yang mengurangi puasa ya sah-sah saja puasanya. Tapi pemirsa, ini perlu dicatat ini bahwa orang yang menghibah atau ngerasani orang itu puasanya tetap sah. Cuman ini termasuk hal yang sia-sia. Artinya apa? Pahalanya akan dikurangi. Iman kita sudah sehari penuh tidak makan tidak minum, terus pahala kita kurangi. Ya lanjut Ustaz. Kemudian Nabi SAW yang bisa menghilangkan pahala puasa kita adalah an-namimah. Namimah itu adu domba.
Adu domba ya menimbulkan permusuhan terhadap orang lain kepada orang lain yang lain. Jadi perkataan yang menimbulkan permusuhan antar sesama itu namimah atau adu domba. Nah, apabila kita mengerjakan di bulan puasa, maka hal tersebut, perbuatan tersebut bisa mengurangi atau menghapus pahala puasa kita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah an-nadhru bisyahwah. Jadi marak sekarang, Ustaz. HP ya? HP itu kan kadang-kadang supaya lapar tidak terasa itu kan. Kadang-kadang lihat YouTube, TikTok gitu. Lihat TikTok. Iya. Yang sekiranya TikTok itu memang tidak halal kita lihat. Iya, iya. Nah, kemudian timbul syahwah, di sanalah akan mengurangi sedikit demi sedikit puasa kita, pahala puasa kita. Iya, iya, iya. Jadi pemirsa ini ya. Jadi kita itu ya ketika puasa kalau lihat di HP atau medsos itu cari yang positif, jangan yang tidak positif ya. Iya. Yang gitunya Ustaz ya. Kan banyak di TikTok itu kadang-kadang sponsornya itu kadang-kadang sponsornya itu yang mempengaruhi syahwatnya itu. Iya. Buka ini ada sponsor ini yang gitu ya. Iya Ustaz. Iya, Lanjutnya. betul. Yang terakhir Kemudian, itu, yang terakhir wal qaulu zur atau al-yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu. Jadi dia sumpah supaya orang itu percaya tapi sumpahnya palsu. Apabila kita mengerjakan di bulan puasa ini, nanti akan bisa menghapus terhadap puasa tersebut. Nah, ini semuanya adalah sudah ditunjukkan oleh Nabi, sudah diwanti-wanti oleh Nabi supaya kita tidak sia-sia puasa kita, yaitu kita paling tidak meninggalkan perkara-perkara atau ucapan-ucapan yang menimbulkan maksiat, yang menimbulkan dosa. Ya Ustaz. Ini ya untuk sumpah. Kalau misal orang sumpah itu tidak menyebut lafaz jalalah. Nah, misal saya porkelap kan gini. Porkelap misalnya seperti itu. Apakah itu termasuk sumpah palsu kalau ada seperti itu? Tidak menyebutkan lafaz jalalah atau billahi wallahi tidak, tapi porkelap saya nggak ngambil atau porkelap ini seperti apakah itu orang seperti itu? Sebenarnya al-yamin atau kata-kata sumpah itu fokusnya kepada wallahi, tallahi dan billahi. Jadi ada kata-kata penyandaran Allah, lafaz Allah. Itu sumpah. Sumpah ya. Nah, kemudian bagaimana dengan sumpah yang porkelap, atau yang sudah marak semoga tabrak mobil itu sebenarnya hanya istilah. Pertama memang al-yamin, sumpah itu adalah penyandaran kepada Allah. Kemudian kalau kita sandarkan kepada yang lain, akan tetapi dia menyandarkan perkataannya dengan kata-kata sumpah, maka tetap sumpah. Dan mengurangi pahala puasa. Dan mengurangi pahala puasa. Nah, jadi sebenarnya semuanya sudah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita apa? Semoga kita terhindar dari perkara-perkara yang mengurangi pahala puasa dan kita termasuk orang-orang yang tidak menyia-nyiakan bulan puasa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya pemirsa, mungkin ini yang bisa disampaikan dalam acara podcast Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, bahwa ibadah kita mari kita jaga, puasa kita jaga, jangan sampai puasa kita ini sia-sia dan jangan sampai kita rusak puasa kita dengan 5 perkara tadi. Mungkin ini pemirsa yang bisa kita sampaikan ya Pak Ustadz ya, cukup ya Ustadz ya. Ya. Terima kasih. Ucapkan terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih pemirsa LDNU Channel Sampang. Semoga kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kekuatan, kemudian diberi kekuatan takwa, iman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita di bulan Ramadan ini mendapatkan maghfirah, mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.